Saya Dika Rano Firman Praliana. Saya Tiffany Kartika Dewi. Saya Dipa Rasina. Saya Fahda Ouyanda. Selamat menyaksikan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa orang-orang repot dengan apa yang namanya AC? Memang benar bahwa dalam beberapa kasus AC tidak memiliki keunggulan praktis dibanding dengan DC. Dalam aplikasi di mana listrik digunakan untuk mengusir energi dalam bentuk panas atau polaritas arah arus tidak relevan, sehingga selama ada cakupan tegangan dan arus untuk beban untuk menghasilkan panas yang diinginkan. Namun, dengan AC adalah mungkin untuk membangun pembangkit listrik, motor, dan sistem distribusi daya yang jauh lebih efisien dari DC. Dan begitu kita menemukan AC, dunia dalam aplikasi daya tinggi. Untuk menjelaskan rincian mengapa demikian, sedikit latar belakang pengetahuan tentang AC wajib diperlukan. Jika mesin akan dibangun untuk memutar medan magnet di sekitar kumparan kawat stasioner dengan membuat sebuah proses. Jika mesin akan dibangun untuk memutar medan magnet di sekitar kumparan kawat stasioner dengan memutar sebuah poros, tegangan AC akan diproduksi di kumparan kawat sebagai poros yang diputar, sesuai dengan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Ini adalah proses operasi dasar dari sebuah generator AC. Perubahan fluks magnetik yang melalui suatu kumparan menginduksikan arus listrik dalam kumparan itu. Inilah prinsip yang dipakai oleh para ahli untuk membuat sebuah generator. Sebenarnya generator pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu stator dan rotor. Stator atau bagian yang diam terdiri atas kumparan-kumparan tembaga. Kumparan ini ditanam dalam celah inti besi. Kemudian rotor terdiri atas magnet yang menghasilkan fluks magnetik. Rotor memiliki poros yang berputar melalui pusat stator. Jika rotor bergerak, fluks magnetik yang dilingkupi kumparan dengan stator berubah secara periodik terhadap waktu. Perubahan fluks magnetik ini menimbulkan gegel induksi bolak-balik atau AC. Pada dasarnya, generator dalam dunia nyata terdapat dua, yaitu generator DC dan generator AC. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai generator AC. Generator AC atau arus bolak-balik. Generator AC sederhana terdiri dari sebuah kumparan yang diputar dalam suatu medan magnetik, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk melihat bagaimana arus dibangkitkan oleh generator, perhatikan dua sisi vertikal yang dari kumparan gambar di samping. Agar kumparan berputar berlawanan arah jarum jam, maka sisi vertikal kiri harus mengalami gaya F ke depan dan sisi vertikal kanan harus mengalami gaya F ke belakang. Sesuai dengan kaidah telapak tangan untuk gaya magnetik atau gaya Lorentz, arus I pada sisi vertikal kiri haruslah ke atas dan arus I pada sisi vertikal kanan haruslah ke bawah, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Saya akan menjelaskan rumus tentang generator AC. Nah, jadi jika kumparan diputar, maka fluks magnet yang dilingkupi kumparan berubah terus-menerus selama kumparan diputar. Lalu, dalam buku ini, selama kumparan berputar, posisi bidang kumparan selalu berubah terhadap induksi magnet sehingga pada posisi tertentu, gegel induksi yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan bernilai maksimum. Lalu, ketika bidang kumparan tegak lurus dengan induksi magnet, pada posisi lain, gegel induksi yang dihasilkan dapat bernilai minimum, yaitu ketika bidang kumparan sejajar dengan induksi magnet. Berdasarkan hal tersebut, maka gegel induksi yang dihasilkan oleh generator AC dapat ditetapkan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, jadi jika kumparan diputar, maka fluks magnet yang dilingkupi kumparan berubah terus-menerus selama kumparan diputar. Lalu, dalam buku ini, selama kumparan berputar, posisi bidang kumparan selalu berubah terhadap induksi magnet sehingga pada posisi tertentu, gegel induksi yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan bernilai maksimum. Lalu, ketika bidang kumparan tegak lurus dengan induksi magnet, pada posisi lain, gegel induksi yang dihasilkan dapat bernilai minimum, yaitu ketika bidang kumparan sejajar dengan induksi magnet. Berdasarkan hal tersebut, maka gegel induksi yang dihasilkan oleh generator AC
dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Tesla, sebagai yang dilihat sini, Tesla sama dengan AB cos omega T. Lalu epsilon induksi sama dengan min N D Tesla per dt. Lalu epsilon induksi sama dengan min N D dalam kurung AB cos omega T tutup kurung per dt. Lalu epsilon induksi sama dengan NAB omega sin omega T. Jika NAB omega sama dengan epsilon maksimum, maka epsilon induksi sama dengan epsilon maksimum sin omega T. Berikut ini contoh mengenai generator AC. Di sini ada sebuah soal. Sebuah generator listrik AC menghasilkan tegangan sesuai persamaan berikut. Epsilon sama dengan 220 akar 2 sin 120 VT volt. Tentukan frekuensi sumber listrik. Di sini saya akan menggunakan rumus epsilon sama dengan BAN omega sin omega T. Epsilon sama dengan 220 akar 2 sin 120 omega T volt. Omega sama dengan 120 V. 2 VF sama dengan 120 V. F sama dengan 60 Hz. Jadi, frekuensi sumber listrik yang dihasilkan sebanyak 60 Hz. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang generator AC dari